Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa di tahun ini menjadi ibadah puasa terbaik dan kita semua peroleh gelar takwa di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terkait dengan pembahasan tentang ibadah sesuai ajaran Rasulullah SAW, maka ada 3 hal penting yang menjadi syarat pokok utama yang seharusnya kita pahami bersama. Yang pertama adalah ibadah mesti dilandasi oleh nilai keimanan. Sekali lagi, bahwa ibadah harus dilandasi oleh nilai keimanan. Ketika iman itu ada, maka kemungkinannya sangat besar bahwa ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Maka banyak ayat yang mengisyaratkan kepada kita bahwa panggilan-panggilan ibadah itu sering diawali dengan panggilan iman dulu. Contoh saja, misalnya ketika kita mengingatkan tentang perintah ibadah saum saja, itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baru ada panggilan berikutnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah saum. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita ingin sesuai dengan ajaran Rasulullah dalam ibadah kita, maka harus kita contoh, harus jadikan ittiba'nya, yaitu Rasulullah SAW. Kita ibadah harus mengikuti pelaksanaan contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah saum, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah haji, bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, terutama yang sifatnya ibadah yang langsung hubungan kepada Allah, semacam sholat dan saum misalnya. Maka diantaranya misalnya diisyaratkan dalam sebuah hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Atau misalnya dalam perintah ibadah haji, khudu anni manasikakum. Ini gambaran bagaimana ibadah itu memang harus mengikuti apa yang dijadikan contoh di dalam keseharian ibadah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah ibadah kalau memang ingin sesuai dengan ajaran Rasulullah adalah mestinya ditanamkan dalam jiwanya orang yang beribadah itu adalah jiwa ikhlas, yaitu jiwa yang ditanamkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang itu banyak juga dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita agar ibadah itu dengan ikhlas. Termasuk salah satunya adalah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Itu salah satu ayat yang menggambarkan kita ini ibadah harus dilandasi oleh keikhlasan kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, inilah 3 hal penting yang harus kita tanamkan di dalam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.